Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengunjungi saudara-saudara sekalian, memberitahukan bahwa kita punya Allah yang adil, sangat adil. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami sedang berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan Allah yang adil. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, tolong kami ketika mendengarkan firman Tuhan ini untuk menjadi orang percaya, anak-anak-Mu yang bersikap adil kepada sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Haleluya. Ini saya sangat suka dengan ayat firman Tuhan ini. Ini bukti, ini tadi saudara sekalian, ini cerita tentang umat Tuhan sedang memungut mana. Alkitab mengatakan bahwa mana itu roti para malaikat. Jadi kokinya itu malaikat, saudara sekalian. Tukang masaknya malaikat. Dan kue itu memang, mana itu memang enak sekali. Disebut seperti kue madu. Saudara pemirsa, pada waktu mereka mengumpulkan, saudara ingat, yang mengumpulkan itu ada orang muda, tapi juga ada anak-anak, dan jangan lupa ada orang jompo juga, dan mungkin orang cacat. Saudara sekalian, ketika mereka sudah mengumpulkannya dan menakarnya, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan.
Haleluya. Itu yang sangat saya sukai, di mana itu berlaku juga untuk kita sekarang. Anak-anak Tuhan, saya suka sekali dengan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 dan 8 dan 11, atau lebih tepat ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sesudah itu katanya, Tuhan tidak memberikan yang mirip dengan yang kita minta, yang kita butuhkan. Tuhan tidak memberikan yang berbahaya dari apa yang kita butuhkan. Itu luar biasa, saudara sekalian, luar biasa. Dan ayat 11 tutup dengan kata apa? Dikatakan, Tuhan memberi yang baik kepada mereka atau anak-anaknya yang meminta kepadanya. Saya senang di situ disebutkan dengan ayah. Tuhan memposisikan dirinya sebagai ayah yang baik. Nah, dalam perjanjian lama tadi yang kita baca tadi, nampak sekali Tuhan itu maha adil, luar biasa. Oleh sebab itu seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan menampilkan citra Allah Bapa kita yang kita kasihi, yang mengasihi kita, dengan juga berlaku adil bagi sesama. Apalagi dalam suasana seperti ini, kita sangat perlu adil kepada orang lain. Saudara sekalian, ketika beberapa bulan yang lalu, saudara sekalian, di kota kami juga diberlakukan itu pembatasan yang sangat ketat. Maka pada waktu itu dalam hati saya menangis. Mengapa? Banyak jemaat kami yang berjualan, dan katanya bangkunya pun diangkat. Jadi hanya boleh beli dan bawa pulang. Dan saya bisa bayangkan, bukankah kalau orang makan itu sambil mau bercengkerama, duduk sebentar di situ, tidak buru-buru pergi ngobrol dengan temannya? Sekarang tidak bisa lagi. Oleh sebab itu saya pagi, siang, malam, kalau sudah mau lihat bagaimana hidup saya, dompet saya ada di samping kepala saya. Terbangun tengah malam, misalnya saya mungkin 2-3 kali terbangun tengah malam, saya langsung ambil dompet saya katakan, Tuhan, isi dompet ini penuh-penuh dengan berkat Tuhan, supaya saya bisa berbagi dengan sesama. Begitu juga jemaat kami tidaklah semua kaya. Saya sih berharap sih, mulai dari saya kaya, ya semua pengurus jemaat kaya, dan seluruh jemaat juga kaya. Tetapi sampai sekarang belum. Ya, saya berharap tahun depan mungkin itu terjadi. Tetapi kami setiap bulan juga mengumpulkan 4 kilogram beras dan uang 20.000. Sebagian untuk menolong saudara-saudara kami di pulau yang dilayani oleh 2 orang putra saya, 1 orang putra kandung, 1 orang putra angkat, dan juga kami berbagi dengan sesama di Batam. Oleh sebab itu saudara sekalian, sekali lagi, kalau benar saudara punya Allah Bapa yang maha adil tadi, yang memberikan mana, dan ketika dikumpulkan, tentu ya anak-anak muda, masih remaja, kumpulkan cepat, isi penuh tempat menampung mana itu. Tapi setelah kemudian diukur pulang ke rumah, semua mendapatkan berkat yang cukup. Haleluya. Jadi mari saudara sekalian, kita belajar daripada Tuhan, dan kita juga lakukan yang sama kepada sesama kita. Melaluinya iman kita kemudian makin bertumbuh, dan mata kita tadi yang egois, yang cuma mau kaya sendiri, menang sendiri, diberkati sendiri, kemudian mulai berubah.
sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, mulai berubah sikap kita, mulai memperhatikan kalau ada tetangga kita misalnya orang yang disabilitas atau cacat sekalian, dan tidak mampu, apalagi dalam suasana sekarang, tidak mampu untuk bekerja, tidak mampu untuk berbuat apa-apa karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Mari sekalian kita berbagi dengan sesama. Bukankah kita sudah menerima segala berkat terbaik dari Allah Bapa kita yang Maha Adil? Sekarang punya sikap berkeadilan bagi sesama kita yang memang kurang mampu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami sangat rindu dan percaya Tuhan, Engkau menolong kami untuk mengerti bahwa Allah Bapa kami adalah Allah yang Maha Adil, sampai kepada hal periuk nasi kami pun diperhatikan oleh Tuhan. Oleh karena itu kami mau berbagi dengan sesama seadanya untuk menolong orang, sehingga kasih Allah, keadilan Allah nampak kepada semua mereka yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.